Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Sumarom SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Matenggen 03 Deli Luhur, Kabupaten Cilacap, sekaligus mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Angkatan 3 di UIN Seisu Purwokerto. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di UIN Purwokerto dengan tema Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pertemuan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semangat tapi dulu ya, biar hari ini semangat sampai selesai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, yaitu pelajarannya agama ya, atau pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pertemuan, Pak Guru akan mengabsen semuanya ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti sehat semuanya ya. Baik, selanjutnya ada yang masih ingat terkait dengan materi sebelumnya yang minggu lalu? Saya Pak. Ya, Caca, silakan. Surat Al-Maun ayat 7. Ya, surat Al-Maun sejumlah 7 ayat. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Jadi materinya adalah terkait dengan menghardik anak yatim ya. Jangan sampai kita itu berbuat yang tidak baik kepada anak yatim. Kemudian yang kedua, tidak boleh lalai dalam sholatnya. Ya. Maka dari itu, hal itu tentu sangat terbalik dengan perilaku Rasul ya, karena Rasul itu semuanya segalanya baik. Maka dari itu pertemuan hari ini yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah, Rasul Ulul Azmi begitu. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, yaitu peserta didik mampu meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan sikap sabar, kemudian jujur,
Kemudian peserta didik mampu menyebutkan nama-nama Rasul, ya, Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang terakhir nanti membuat pohon nama Rasul Ulul Azmi berikut juga dengan mukjizatnya. Baik, untuk pertemuan hari ini nanti ya Pak Guru akan memaparkan materinya. Kemudian nanti kedua, setelah itu nanti Pak Guru akan tayangkan video lagu yang berkaitan dengan materi. Nanti kita ikut. Kemudian yang ketiga ada forum diskusinya ya, dibuat kelompok. Dan yang terakhir yaitu dengan membuat pohon Rasul Ulul Azmi dan mukjizatnya dan secara berkelompok. Baik, untuk materinya yaitu mari mengenal Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi dan Rasul yaitu manusia laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Nah, itu adalah pengertian Nabi dan Rasul. Ada yang masih ingat jumlah Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Iya, pintar. 25. Baik, kewajiban kita yaitu harus beriman ya. Beriman adalah mempercayai, meyakini ada nabi ya. Kalau kemudian iman kepada Rasul, yaitu dengan cara satu, yakin. Yakin itu ada di mana? Di hati, bukan mulut ya. Yakin adalah keyakinan itu adalah adanya di hati. Kemudian setelah diyakini, yang kedua yaitu hafal nama nabi dan rasul ya. Jadi hafal nama nabi sebanyak 25 nabi dan rasul atau Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang ketiga setelah yakin, hafal, yang ketiga mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang terakhir yaitu dipatuhi ya. Ya, kemudian jumlah nabi dan rasul, kalau nabi itu 25, kalau Rasul Ulul Azmi ada berapa ini tulisannya? 5 ya. Apa sih perbedaan nabi dan rasul? Ada bedanya enggak sih? Kan gitu. Ya, yaitu perbedaannya yang pertama, nabi menerima wahyu itu tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, kalau rasul ya itu diberikan wahyu namun wajib disampaikan kepada umatnya. Yang kedua perbedaannya yaitu nabi belum tentu rasul, kalau rasul pasti nabi. Contoh nabi yang bukan rasul siapa? Nabi yang pertama siapa? Nabi siapa? Adam. Iya, Nabi Adam alaihissalam itu tidak rasul ya. Atau yang kedua Nabi Idris itu tidak rasul. Nah, yang rasul tapi juga nabi atau Rasul Ulul Azmi yaitu pertama Nabi Nuh ya, yang kedua Nabi Musa, ketiga Nabi Ibrahim, keempat Nabi Isa, kelima siapa? Nabi Muhammad. Selanjutnya tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nah ini ada 3 ya, Pak Guru sudah tulis. Pertama, menyuruh manusia menyembah Allah dan menjauhi syirik. Dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Nabi siapa? Nabi Muhammad. Itu Allah itu memerintahkannya sama, menyembah kepada Allah dan menjauhi syirik. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah ya, percaya yang bukan kepada Allah itu namanya syirik. Percaya kepada matahari, percaya kepada bulan ya. Kalau zamannya Nabi Ibrahim itu banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, memberi kabar gembira dan peringatan ya. Al-Qur'an juga sama, atau kemudian kitab-kitab yang sebelumnya, yang sebelum Al-Qur'an juga sama,
memberikan kabar gembira. Kabar gembira itu apa? Kabar gembiranya bahwa manusia kalau baik itu masuk apa? Surga. Masuk surga. Kalau manusia perbuatannya selama hidup banyak yang tidak baik, maka masuk Neraka. yang terakhir yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Selanjutnya sifat Rasul ada berapa ini? Ada 4. Apa aja? Yuk kita baca. Sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua, Artinya dapat dipercaya. ya ketiga, Pertama, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. keempat, Sabri, artinya menyenangkan. ya. Ada berapa itu? 4. Pak Guru akan menjelaskan bahwa sidik artinya benar atau jujur, ya. Jadi selalu benar dan selalu jujur, pasti, niscaya, ya. Nah, kalau Rasulullah itu benar atau jujur, berarti bisa kita terapkan atau teladani dengan cara apa? Misalnya kalau kita perilakunya jujur, bersikap baik, tidak boleh bohong. Iya, tidak boleh bohong. Betul ya. Kalau amanah, yaitu amanah itu artinya dapat dipercaya, ya. Dapat dipercaya artinya apa? Selalu digunakan oleh orang lain karena perbuatan baiknya atau selalu dipercaya. Nah, supaya kita selalu dipercaya itu dengan cara apa? Berkata jujur boleh, terus Tidak boleh berbohong. ya tidak boleh berbohong. Kalau kita diberi tugas, kita harus melaksanakannya dengan baik, ya. Kalau kita disuruh orang, misalnya Tasya disuruh beli ke warung, dikasih uang 5.000, terus harganya 3.000, 2.000-nya diapakan? Iya, dikembalikan. Nah, itu artinya apa? Berarti amanah, ya, dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu fatona, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Rasul itu pasti begitu. Kalau nggak cerdas, nggak pandai, nggak bijaksana, mungkin Islam nggak sampai sini, ya. Tapi karena suatu kepastian, sehingga pasti cerdas, pandai, dan bijaksana. Cerdas dan pandai. Bagaimana cara kita itu supaya cerdas dan pandai? Iya, belajar dengan sungguh-sungguh. Terus apa lagi? Belajarnya dengan cara apa? Membaca. Terus menghitung, suka menulis, ya. Apapun yang diperintahkan selalu dilaksanakan oleh kita, ya. Bahkan tidak ada tugas, tidak ada PR, kita harus selalu belajar tanpa disuruh. Itu Pak Guru berpesan, kalau kalian udah tumbuh dewasa, nanti udah jadi bapak-bapak, ya, ibu-ibu, mak-mak, nanti kalau kalian sudah memiliki banyak rezeki, harus bijaksana. Tidak cukup atau tidak hanya pandai, ya. Karena orang pandai itu banyak. Kemudian yang terakhir tabligh, ya. Tabligh itu artinya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah atau Allah firmankan atau Allah wahyukan, itu pasti disampaikan kepada umatnya. Jadi kita itu harus selalu menebarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan. Sesuatu yang negatif jangan sampai dilakukan. Baik, selanjutnya yang pertama ini, ya, Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat patuh, sabar kepada Allah. Bahkan dakwanya itu selama 900 tahun lamanya. Dan hanya 40 orang yang taat, yang mau mengikuti. Coba bayangkan. Kalau kita sedih nggak seperti itu? Sedih, ya. 900 tahun itu yang mau beriman hanya 40 orang. Begitu. Bahkan istri dan anaknya tidak mau mengikutinya. Kemudian mukjizatnya adalah membuat kapal besar, sebab akan ada bencana yang diberikan oleh Allah karena mereka nggak mau taat. Selanjutnya yaitu yang kedua, Rasulullah ini bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ditakdirkan untuk melawan raja
Raja siapa? Namrud. Namrud, ya, Raja Namrud. Kenapa? Karena Raja Namrud itu menyembah berhala, ya. Karena Nabi Ibrahim malah melawan, terus kemudian malah Nabi Ibrahimnya itu ditangkap. Nah, karena ditangkap, habis itu dimasukkan suatu tempat, kemudian mau diapakan? Mau dibakar, Neng. Ya, mau dibakar hidup-hidup, ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, ketika sudah dimasukkan ke dalam suatu tempat, kemudian di bawahnya api yang kemudian siap dipanggang atau disate begitu kira-kira bahasa lainnya. Tapi karena Allah Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala itu langsung menolongnya. Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan yang dikehendakinya itu mendapatkan mukjizat, yaitu ketika dibakar tidak merasakan panas, justru malah dingin. Ya, selanjutnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam, yaitu melawan raja siapa namanya? Ya, Fir'aun. Kenapa? Raja Fir'aun itu jahat, ya, tidak mau menyembah Allah, kemudian suka membunuh laki-laki kok perempuan tadi? Laki-laki. Dia suka membunuh laki-laki. Bahkan Nabi Musa ketika kecil juga mau dibunuh. Bahkan Raja Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Kemudian mukjizatnya Nabi Musa yaitu ada dua, ya. Tongkatnya bisa menjadi ular. Yang kedua yaitu membelah lautan. Ya. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam, yaitu selalu sabar dan taat. Allah itu bisa menghendaki seseorang itu melahirkan tanpa memiliki ayah. Begitu. Nah, itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa selalu sabar dan taat mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit sebab dikejar musuh. Karena situasinya nggak memungkinkan untuk lari, akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu diambil itu Nabi Isa, kemudian diangkat ke langit. Nah, kemudian Nabi Isa itu juga memiliki mukjizat. Yang pertama, bisa membuat burung dari tanah. Kemudian bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya yang terakhir, Nabi Muhammad. Terakhir dan menjadi panutan serta pedoman hidup kita. Beliau sangat menyayangi kita. Bahkan suatu saat sebelum meninggal sampai bilang umati gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu meninggalnya umur 63 tahun. Nah, ketika mau meninggal itu saking sayangnya sama kita, ya, itu dibilang umati itu artinya umatku. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad yaitu bisa membelah bulan menjadi dua, ya. Kemudian kalau Nabi Muhammad berjalan itu awannya itu mengikuti, ya, seperti halnya kita payungan. Oke, lanjut. Nah, sekarang lagu yang terakhir, ya, atau lagu yang tadi kita nyanyikan bersama supaya lebih menyerap. Ya, ikut ya. Kawan kita kenal Mirul Asmi Walima Manabi. Yuk kita bernyanyi. Nabi Musa bisa menjadi ular, Ibrahim selamat dari panasnya api. Nabi Isa menunjukkan orang yang buta. Nabi Musa membuat kapal yang besar. Muhammad membuat bulan yang gelap. Akhir dari Quran yang suci. Ya, apakah dari lagu Rasulul Asmi ini bisa dicerna dengan materi yang tadi? Bisa. Iya, alhamdulillah, ya, bisa. Baik, untuk selanjutnya kita
dengan membentuk forum diskusi ya. Silakan kelompok Kartono dan ini kelompok Kartini ya. Silakan berkumpul ya. Ini aja langsung. Tenang. Mejanya silakan dirapatkan. Siapkan diskusi antar teman, kemudian ditulis apa yang materi tadi ya. Mulai dari pengertian Nabi, kemudian Nabi dan Rasul, kemudian jumlah Nabi ada berapa, jumlah Nabi Rasulullah ada berapa, kemudian perbedaan Nabi dan Rasul, kemudian nama Rasulullah dan mukjizatnya ya. Siap? Ya. Untuk kelompok Kartono ya silakan lanjutkan diskusinya ya. Apa yang tadi diketahui dan ditulis nanti kita presentasikan. Ya. Semangat kelompok Kartono. Sekarang kelompok Kartini. Ya. Ini Kartininya imut-imut ini. Ya, kelompok Kartini. Oh, itu ada yang nyempil ini. Kartononya ikut ke sini. Ya, silakan semangat ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Guru dengan pemahaman kalian silakan tulis nanti dipresentasikan. Gitu ya. Semangat kelompok Kartini. Ya. Ya, waktunya sudah habis, sudah 20 menit untuk diskusi. Silakan sekarang waktunya untuk menyampaikan apa yang sudah ditulis atau hasil diskusi bersama kelompoknya. Pak Guru ini dari kelompok Kartono dulu, silakan maju. Ya, ada yang mewakili? Ya, ini Kartononya ini perempuan ini. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, perkenalkan diri dulu dari kelompok Kartono. Namanya dulu siapa? Namanya Bulan. Bulan. Ya. Ya, Tasya. Ya, silakan dari. Saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok Kartono. Nabi dan Rasul yaitu manusia laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sifat-sifat Rasul: sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, fatona artinya cerdas, tablik artinya menyampaikan. Sudah? Sudah. Ya, dari teman Kartono. Silakan. Cara beriman kepada Rasul: 1. Meyakini, 2. Hafal, 3. Mengikuti. Sudah? Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok Kartono. Ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya dari kelompok Kartini. Ya, silakan dipersilakan untuk maju. Siapa yang mewakili? Ya, ini Kartini milenial ya, imut-imut. Ya, perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Ya, Ike Hari. Ya, silakan. Kami dari kelompok ini akan menyampaikan hasil diskusi perbedaan Nabi dan Rasul. Seorang Nabi belum tentu Rasul. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu. Rasul pasti seorang Nabi. Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sudah? Ya, dari yang satu lagi. Jumlah Nabi 25. Rasul ulul azmi ada 5. Betul tidak? Iya, tepuk tangan buat kelompok Kartini yang tuntas. Ya, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu membuat pohon nama Rasul ulul azmi dan mukjizatnya. Ya, ini sudah kelompok Kartono dan kelompok Kartini. Ya, waktu akan dimulai dari sekarang. Baik, untuk selanjutnya ya silakan kerjakan buat pohon nama Rasulullah dan mukjizatnya. Silakan ya. Semangat untuk Kartono. Ya. Baik, untuk kelompok Kartini juga ya. Oh ya, bagus. Bagus, sudah mulai gambar dan sebagian sudah nulis nama Rasul dan mukjizatnya. Bantu ini ya, yang lain ya.
bantuin ide bagaimana cara membuatnya. Gitu. Oke? Ya. Ya, alhamdulillah kelompok Kartono sudah mau selesai. Bagus. Ya. Waktunya 10 menit lagi ya, harus sudah selesai ya. Siap? Waktunya sudah habis untuk membuat pohon nama Rasul Ulul Azmi dan mukjizatnya. Pak Guru ini dari kelompok Kartono lagi. Silakan maju yang akan mempresentasikan. Ya, silakan. Sini ya. Tunjukkan ke teman-temanmu ya gambar hasilnya. Dilihatin dulu ke sana. Ya, bagus ya? Ya. Ya, bagus. Ya. Baik. Ya, sekarang ya ada berapa sih Rasul Ulul Azmi? Ya, ada 5. Ya. Coba ditunjukkan ke teman-teman yang Nabi Nuh yang mana? Ya, yang itu. Terus coba dibacakan mukjizatnya apa? Dapat membuat kapal yang besar. Iya, dapat membuat kapal yang besar. Betul tidak kelompok Kartini? Betul. Ya. Baik. Coba yang Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim? Ya, yang itu. Ya, ini pohonnya yang tengah. Ya. Mukjizatnya apa? Di situ tertulisnya. Tidak dapat dimakan api. Tidak hangus dibakar api. Ya, betul tidak Kartini? Kelompok Kartini? Iya, bagus. Coba bikin satu lagi. Yang Nabi Muhammad. Coba yang mana gambarnya? Ya, Nabi Muhammad apa mukjizatnya tertulisnya? Dapat membelah bulan. Betul? Betul. Iya, kasih tepuk tangan buat kelompok Kartono. Lanjut ke kelompok Kartini. Ya, silakan yang maju siapa? Caca, ya silakan Caca. Ya, tunjukkan dulu kelompok Kartono. Bagus tidak ini pohonnya? Ya, bagus ya. Kasih jempol dong, jempol. Ya, jempol ya. 2 jempol palanya. Ya, baik. Namanya siapa? Caca. Ya, Caca akan mewakili kelompok. Kartini. Ya, silakan. Tunjukin ke teman ya. Pak Guru ingin tanya langsung. Coba yang gambar pohon yang nulis Nabi Musa yang mana? Yang ini Pak. Ya, yang bawah ya. Nah, ini yang bawah. Mukjizatnya apa Nabi Musa? Tongkatnya berubah menjadi ular. Tongkatnya berubah menjadi ular. Betul tidak kelompok A? Kelompok Kartono? Iya, betul. Bagus. Yang Nabi Isa, coba yang mana Nabi Isa? Ya. Mukjizatnya apa? Dapat membuat burung dari tanah. Dapat membuat burung dari tanah. Betul tidak? Iya, tepuk tangan buat kelompok Kartini. Baik, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Pak Guru ingin mengulas kembali bahwa kesimpulannya adalah bahwa kita wajib beriman kepada Rasul Allah. Ini dengan cara apa tadi? Meyakini, terus menghafal namanya. Kemudian yang ketiga, mengikutinya. Dan nama-nama Rasul Azmi ada 4 ya. Ada Nabi Nuh, terus Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim. Terus Nabi Musa. Terus yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Muhammad. Dan selanjutnya akan ada evaluasi untuk pertemuan hari ini ya, melalui Google Form. Baik, setelah kalian mengerjakan evaluasi tadi dengan melalui Google Form, ya Pak Guru akan memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah ya. Silakan kerjakan halaman 30 yang bagian pilihan ganda dan isian. Jangan lupa ya, minggu depan
harus dikerjakan sudah selesai. Gitu ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya atau bab 3 yaitu terkait materi mari kita hidup sederhana. Marilah kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Guru ya. Silakan pulang, jangan lupa PR-nya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.